Pemirsa, kita mulai kabar yang pertama. Pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP di Palembang menggegerkan warga, apalagi saat diketahui pelaku adalah 4 orang anak di bawah umur. Hal tersebut membuat pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani perkaranya, di antaranya dengan mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaan para tersangka. Warga Palembang digegerkan dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut dinilai warga sangat kejam dan sadis. Warga pun kembali dikejutkan saat mengetahui pelaku pembunuhan dan pemerkosaan adalah 4 orang anak di bawah umur. Hal tersebut membuat pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani perkara ini. Polisi mendatangkan tim psikolog untuk memeriksa kejiwaan tersangka pelaku utama IS. Hasil pemeriksaan kejiwaan remaja lelaki berusia 16 tahun itu diyakini bahwa IS memiliki pola pikir berbeda dibanding remaja seusianya. Ia hanya bergaul dengan anak yang lebih muda usianya agar dapat mengendalikan mereka. Perilaku IS yang kecanduan menonton film porno juga mengakibatkan dorongan kuat untuk melampiaskan gejolak seksualnya. Pihak kepolisian pun tengah menyelidiki apakah hal tersebut akibat dorongan hormon puber atau akibat kegemaran mengoleksi film dewasa. Antara daripada psikolog yang ada terdapat semacam indikator-indikator di mana tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya. Oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabene secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan. IS, pelaku utama pembunuhan dan pemerkosaan remaja Putri AA, kini ditahan di Polrestabes Palembang. Sementara 3 tersangka pelaku lainnya dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, ayah korban meminta para penegak hukum bertindak adil dengan tidak memberikan keringanan kepada para tersangka hanya karena masih di bawah umur. SYF menegaskan anaknya yang menjadi korban kekejian keempat tersangka juga masih di bawah umur. Karenanya SYF meminta penegak hukum mempertimbangkan secara adil kejahatan para tersangka yang telah menyebabkan hilangnya nyawa anak di bawah umur. SYF mengkhawatirkan keringanan hukuman hanya karena pelaku yang masih di bawah umur membuka peluang terulang kembali peristiwa serupa di kemudian hari. Cuman Pak, namanya kehilangan kan hancur harapan kan Pak. Satu, bilang itu anak itu perempuan, satu lah. Sikot-sikot lah anak perempuan. Sejak mata hilang anak aku ya kan. Lebih enaknya orang itu dihukum Pak seberat-beratnya. Saya minta mohon benar dari Bapak Kepolisian. Saya minta mohon hukum berat-beratnya. Itu aja. Ya, saya juga minta tolong sama anggota ya kan, sama kepolisian, gimana caranya ya kan dihukum anak itu seberat-beratnya. Pemirsa, 3 dari 4 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Saat ini hanya pelaku utama yang berusia 16 tahun yang ditahan oleh pihak kepolisian.
Polisi telah menahan 3 dari 4 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP di sebuah kuburan Cina di TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Lantaran ketiganya masih di bawah umur, yakni 12 dan 13 tahun. Meski tak ditahan, ketiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, polisi tetap menahan satu pelaku utama berinisial IS yang berusia 16 tahun. Tersangka utama saudara IS kita lakukan penahanan sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pasal 32, di mana anak-anak yang telah berusia di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun, kami bisa melakukan tindakan penahanan. Dalam hal ini IS memenuhi syarat formal daripada permasalahan yang terjadi, sehingga syarat formal juga terpenuhi, sehingga kami sudah melakukan koordinasi perbantuan dengan Ditkrim Polda Sumsel dengan Baris Krim Polri yang bersama kita lakukan penahanan. Untuk 3 tersangka lainnya kita lakukan penitipan sebagaimana permohonan daripada orang tua tersangka. Kita lakukan penitipan di LPKS. Keluarga 3 tersangka telah mengajukan surat untuk proses pembinaan di Balai Rehabilitasi Kabupaten Ogan Ilir. Kasus ini hingga kini masih terus didalami oleh penyidik PPA Polrestabes Palembang. Polisi telah melakukan prarekonstruksi dan memeriksa keempat tersangka. Semuanya dikenakan pasal berlapis, pencabulan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Kalau menurut aturan sendiri, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang ditahan itu, batas usia ya, 14 tahun ke atas. Oke, di bawah 14 tahun bisa nggak ditahan. Tapi, akan tetapi, ya, apabila ancamannya di atas 7 tahun, di sini kalau nggak salah saya lihat ancaman 15 tahun ya. Kalau ancaman di atas 7 tahun, itu bisa dilakukan untuk melakukan penahanan. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Lantas, mengapa seorang anak yang idealnya fokus belajar bisa dengan tega melakukan tindakan asusila? Pengaruh lingkungan dari seorang anak dipengaruhi dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku yang terus-menerus terjadi. Nah, ini berarti pengaruh dari lingkungan sosialnya. Seperti apa anak itu tumbuh besar, lingkungannya itu seperti apa, orang tuanya pola asuhnya seperti apa. Kemudian lingkungan dalam hal ini adalah sekolahnya, kemudian apa yang ditonton, ini akan mempengaruhi si anak tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV One mengabarkan.